Tantangan 30 hari bersuara hari keempat dengan topik rencana. Rencana, oh rencana. Rencana Tuhan lebih indah dari rencana manusia. Asik! Siniar Raji Bersenandung. 2020 ini sebenarnya saya punya rencana penting banget, yaitu pulang. Pulang ke Indonesia, kangen men, kangen Indonesia. Kangen rumah, kangen orang tua, adik-adik, apalagi adik Umar ya. Kangen lalapan, kangen nonton di bioskop sendirian seminggu sampai 4 kali. Kangen muter-muter jalan-jalan sendiri. Kangen museum, kangen perpus, Car Free Day. Apalagi kangen gunung-gunung, pantai, ya Allah. Kangen apapun pokoknya, jalan-jalan ke kota mana, Bandung, Jogja, Jakarta, dan lain-lain, Jember. Terus pokoknya kangen banget. Tapi nggak usah tanya kangen mantan apa enggak lo ya. Ini out of topic kalau tanya mantan. Anyway, itu saya rencanain gitu, awal Maret 2020 kemarin. Nyatanya, pertengahan Maret, Malaysia ada kebijakan MCO, Movement Control Order. Artinya, perintah kawalan pergerakan. Maksudnya itu, kita nggak boleh kemana-mana dulu nih. Jadi, aktivitas pergerakan itu ditahan dulu. Toko-toko tutup dulu, kecuali toko yang jual bahan-bahan pokok. Ya itu, waktu itu benar-benar aktivitas itu berkurang sampai benar-benar sepi. Akhirnya nggak bisa kemana-mana. Ya, pupus sudah harapan untuk bisa pulang. Terpaksa harus berdamai dengan diri sendiri, sebisa mungkin ngebetah-betahin. Meskipun sangat bosan dan sangat panas di sini. Jujur aja, panas banget di sini. Tapi dengan gak jadi pulang, saya jadi sering diskusi sama teman-teman postgraduate yang lain. Meskipun yang lainnya itu pada doktor ya, saya master sendiri. Jadi ya bisa tahu lah perbedaan umurnya gimana. Saya bisa juga diskusi sama supervisor saya, bahkan jadi asisten penelitian beliau juga. Akhirnya banyak banget momen di mana saya bisa bantu penelitian beliau, kemudian bisa nulis bareng, bisa bantu bikin draft PowerPoint untuk presentasi beliau di seminar-seminar dan kuliah-kuliah daring ya. Kemudian alhamdulillahnya dapat salary juga per minggu dibayarnya. Alhamdulillah. Dan cukup untuk kebutuhan makan atau beli-beli keperluan lain selama 1 minggu, bahkan 1 minggu lebih. Habis gajian biasanya ya, saya mampir ke ATM buat masukin duit gajian itu ke ATM. Lumayan lah, bisa nabung tipis-tipis gitu. Jadi kalau misalkan suatu hari saya perlu beli mikrofon baru di Shopee gitu, di ATM ada duit. Ya inilah contoh kalau rencana Tuhan tuh lebih indah sebenarnya daripada rencana manusia. Saya merencanakan pengen pulang, tapi Allah memberikan rencana lain. Tuhan punya rencana lain. Meskipun saya gak jadi pulang, gak jadi ketemu keluarga dan jalan-jalan, Tuhan mengganti dengan hal yang memang saya butuhkan saat ini, sangat saya butuhkan. Dengan jadi asisten, saya jadi sering banget diskusi sama supervisor saya soal tesis. Sering banget. Asik. Dapat ilmu dengan cara ngobrol santai. Sering juga ngobrolnya itu sambil ditraktir makan sama beliau. Bahkan ya hanya sekedar nongkrong aja, dibeliin minum. Bukan minuman keras ya, tapi ya di kedai minum lah. Dan pasti ngajak mahasiswa bimbingan beliau yang lain. Yang lain juga ya mahasiswa-mahasiswa doktoral. Tapi gak apa-apa, seru banget. Ilmunya daging semua. Pasti yang dibicarain itu kelasnya kelas atas. Jadi wajar kalau saya itu banyak diem, karena sebenarnya saya gak tahu. Jadi ketika beliau-beliau ini ngobrol, saya dapat insight banyak banget. Saya jujur aja sempat punya rencana kocak ini. Jadi gini, saya sempat ngerencanain buat nikah di umur 45-an lah gitu ya, atau 40-an lah. Soalnya saya sadar kalau ini nggak sombong, tapi
Saya sadar kalau muka saya itu nggak boros. Jadi ya umur 40 tahunan kira-kira ya masih kelihatan muda lah. Oh, sekarang aja itu banyak orang-orang lihatnya saya seperti masih mahasiswa S1 semester awal-awal. Jadi kayak masih bocah banget gitu loh. Dan pengennya di umur 40-an itu saya sudah jadi profesor. Gila nggak tuh? Bakal jadi bahan omongan orang. Seakan-akan gitu ya, profesor muda. Padahal udah umur 40-an. Gak apa-apa lah, sebuah khayalan, tapi ya direncanain ada setengah khayalan setengah serius gitu loh. Kalau misalkan memang itu terjadi nggak masalah, kalau nggak terjadi juga nggak masalah, tapi ada beberapa hal yang saya jalani di dalamnya. Memang jadi ya nggak sekedar khayalan gitu. Sekarang kan lagi studi master. Saya kejar proses untuk bisa ikut program fast track langsung S3 atau PhD gitu. Kalau di sini kan nyebutnya PhD bukan S3 kan. Jadi ntar saya lulus itu gelarnya bukan master lagi, tapi udah doktor atau PhD, Rajih Araki PhD gitu. Atau Doktor Rajih Araki. Gokil gitu. Dan ditempuhnya nggak perlu sampai 3 tahun lebih. Cukup ya 3 tahun cukup lah. Sehingga jalan saya untuk bisa cepat jadi profesor ya paling nggak lumayan kebuka dikit lah. Pulang banyakin berkarya dalam penulisan ilmiah, kemudian melengkapi kelengkapan yang lain. Cuma ya namanya juga rencana gitu, belum pasti terjadi juga. Siapa sangka kalau tahun ini ternyata orang tua saya sering banget ngajakin ngobrol soal persiapan nikah gitu. Berarti kan bisa jadi tahun depan saya akan menikah, bisa jadi, nggak tahu. Inilah pertanda kalau kayaknya pernikahan bakal makin dekat dan juga planning bisa jadi berubah drastis. Kayaknya ya nampak lah bahwasanya planning itu bisa berubah-ubah. Tergantung bagaimana nanti Tuhan merencanakan. Kita bisa merencanakan sesempurna mungkin, tapi nanti Tuhan mungkin punya rencana yang lain. Jadi ya angan-angan untuk menikah di umur 40-an itu ya mungkin tidak terjadi. Sebenarnya saya juga khawatir juga kalau misalkan nikah di umur 40 tahun nanti terlalu tua, nanti anakku umur berapa? Aku sudah tua, anakku masih muda. Maksudnya aku sudah tua tapi anakku masih TK gitu kan nggak seru. Oke lah, ya itu bukan rencana prioritas banget kok. Cuma ya kalau yang proses studi cepat tadi itu benar-benar aku jalanin sih. By the way, saya ada sedikit pendapat soal rencana dan perencanaan. Untuk mencapai sesuatu, manusia harus punya rencana matang, bahkan dipikirkan hingga ke hal-hal kecil, dan memikirkan rencana alternatif juga. Itu penting. Syukur kalau tujuannya bisa tercapai ya, dengan menjalankan rencana-rencana yang sudah direncanakan. Tapi kalau enggak, nah ini, barulah rencana alternatif itu berlaku. Rencana harus benar-benar serius dijalanin. Artinya, ya rencana itu bukan sekedar keinginan belaka, tapi diseriusin, biar nanti tujuan kita bakal tercapai gitu. Tidak hanya sekedar setengah-setengah seperti yang saya bilang pengen nikah di umur 40 tahun tadi itu kan setengah-setengah aja gitu. Karena saya juga masih ragu apakah saya akan menikah umur 40 tahun atau tidak. Masih ada rasa takutnya juga. Tapi untuk keinginan segera menjadi profesor itu benar-benar saya inginkan, sehingga proses studi juga saya seriusin dan saya jalankan gitu. Itu. Maka jangan setengah-setengah. Langsung full aja sekalian gitu. Kita rencanakan dengan serius untuk tujuan yang sangat-sangat besar. Dan jangan lupa rencana alternatifnya. Kita perlu untuk menentukan rencana jangka pendek juga. Perlu banget. Juga yang penting juga jangka panjang. Perlu untuk menentukan rencana jangka pendek dan juga jangka panjang. Gak hanya manusia sebenarnya, tapi bahkan organisasi pun harus punya rencana jangka pendek dan juga jangka panjang. Soalnya manusia dan organisasi itu kan punya cita-cita ya. Untuk bisa ke cita-cita tersebut, kan gak sampai sembarangan. Gak yang tiba-tiba bisa jadi presiden gitu. Gak yang saya sekarang kuliah, pulang ke Indonesia bisa langsung jadi presiden, jadi menteri pendidikan. Gak mungkin.
langsung jadi wali kota Malang gitu nggak mungkin. Ada prosesnya. Pasti ada proses dan rencana yang dijalankan biar bisa mencapai sesuatu yang dituju. Pasti seorang Rajih kalau pulang ke Indonesia, pulang ke Malang, akan menjalani proses dulu untuk bisa menjadi seorang wali kota. Atau menjadi seorang gubernur. Atau jadi rektor di Universitas Muhammadiyah Malang gitu. Nyebut merek coy. Wah ya memang saya kan dosen di UMM. Itu kan cuma contoh aja, contoh. Ya pokoknya gitulah. Semoga yang kita rencanain bisa istiqomah. Dan juga kita juga bisa konsisten menjalankannya. Dan semoga aja lancar-lancar saja. Gitu aja episode kali ini. Simak terus podcast saya. Masih dalam tantangan 30 hari bersuara. Jangan lupa dengerin dan share kalau bermanfaat. Kalau tidak terlalu ya, jadikan teman tidur aja lah paling enggak. Pengantar tidur. Jadi sebelum tidur, nyalain podcast saya ya. Buka pakai aplikasi Anchor kah atau Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan lain-lain. Kurio, TuneIn. Buka aja. Nanti sambil Anda menuju alam bawah sadar Anda untuk tidur, sambil diputer itu podcast saya. Gak apa-apa. Jadi ya hanya sekedar pengantar tidur saja, gak apa-apa lah. Gak apa-apa, yang penting didengerin. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram saya di @raji.araki. Jangan lupa follow Instagramnya podcast Raji Bersenandung juga di @rajibersenandung. Jangan lupa. Kritik dan saran silahkan kirim. Lepotan kan ngomongnya. Kritik dan saran silahkan kirim ke rajih.a93@gmail.com. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.